SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, Dari SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen. Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi, Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. dari keluarga. Dari keluarga, tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Halo sahabat MDP TV, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Antonius Wahyu Sudrajat, dalam acara MDP Business Talk. Jiwa wirausaha sejatinya dibentuk dan ditumbuhkan itu sejak dini. Hal ini penting agar dapat memiliki pengalaman dan pengetahuan sejak dini. Namun, permasalahannya calon wirausaha terkadang memiliki kendala modal. Nah, apakah modal menjadi satu-satunya permasalahan? Atau sebetulnya ada hal yang lain? Nah, kita akan bahas hari ini, ada nggak sih bisnis tanpa modal? Jadi tema kita adalah raup untung, bisnis tanpa modal, dan stok barang. Untuk membahas ini telah hadir perwakilan dari Bank Maspion, Ibu Maharani. Selamat pagi Ibu Maharani. Selamat pagi, Pak Wahyu. Wais, apa kabarnya ini Bu? Baik sekali. Kita terakhir ketemu kapan ya Bu? Ya mungkin 3 bulan, 4 bulan yang lalu ya. Iya, betul Pak. Ini Karena kesibukan. Terima sibuk kasih. masing-masing. Tapi saya Waktunya. masih ingat kan, saya masih ingat kontak Ibu langsung ini. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maharani. Tentunya ini meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu sebagai pimpinan PT Bank Maspion Tbk cabang Sumsel. Palembang. Ya. Palembang atau sebetulnya Sumsel, Bu? Palembang Pak. PT Bank Maspion Indonesia Tbk cabang oke. Palembang. Cabang Palembang. Iya, betul. Tapi lingkupnya hanya di Palembang saja atau Kalau kita saat ini sih bisa ke seluruh Sumbaksel ya Pak ya. Sumbaksel Bisa. Cuma memang untuk Bank Maspion sendiri itu kita fokusnya adalah kantor cabang utamanya di setiap Palembang. kota besar. Setiap kota besar. Iya, di provinsi. Tapi kalau coverage areasnya itu bisa di mana saja. Oke. Kalau menyebutkan Indonesia misalnya tadi cabang Palembang saja berarti kota besar. Kalau di Sumatera Selatan di kota-kota penyangga lainnya misalnya di Kayu Agung, di Banyuasin atau di Sekayu, itu ada nggak kantor Bank Maspion? Kalau kantor Bank Maspion secara fisiknya tidak, Pak. Oh, tidak ada. Tapi coverage bisnisnya gitu bisa. ya, bisa Oke. gitu loh. Jadi meliputin semua, apalagi untuk zaman sekarang, Pak, yang semuanya sudah mengarah ke era digital, Oke. gitu ya. Jadi memang kita
menyampaikan juga misi dari Bank Indonesia gitu, bahwa yuk saat ini cashless dan cashless dimanapun bisa bertransaksi. Jadi tidak harus datang ke bank, di mana bank itu berada, bisa bertransaksi. Ya, sahabat MDP TV, saya nggak tahu ya apakah sudah mulai banyak pimpinan cabang atau pimpinan bank yang perempuan, tetapi ternyata di Sumatera Selatan dan Babel ini ada perkumpulannya ya Bu ya, namanya Ladies Bankers gitu Bu ya. Betul. Dan kebetulan Bu Maharani adalah sebagai ketuanya. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Terima kasih Pak. Nah, apa sih Bu ininya Bu, apa ya, visinya atau kenapa harus ada ladies banker gitu? Emang ini menyaingi bapak-bapak atau bagaimana sebetulnya maksudnya seperti apa itu Bu? Oh, oke. Jadi ini sebenarnya diinisiasi gitu oleh beberapa pimpinan gitu ya, yang selama ini memang kita tergabungnya itu di dalam organisasi yang berada di bawah naungan Bank Indonesia. Oke. Gitu. Jadi memang secara spesifik kita mulai dulu dari yuk kita make something gitu. Di mana pekerjaan kita yang biasanya sibuk dengan bank masing-masing, kita membentuk satu organisasi, satu komunitas yang bisa memberikan value lebih, Pak. Oke. Gitu. Tentunya seiring dengan bagaimana dia menunjang program-program Bank Indonesia, termasuk juga program terkait dengan cashless ya, terkait juga dengan mungkin edukasi dan mungkin bagaimana ini mendorong terkait dengan program-program yang terkait UMKM gitu ya, salah satunya. Nah, jadi kita bergabung nih Pak antar pimpinan-pimpinan bank yang kebetulan semua perempuan gitu ya, termasuk juga pimpinan tertinggi nih dari BPR ya, direktur utama yang kebetulan juga perempuan Pak. Nah, jadi atas dasar kita biasanya ngumpul-ngumpul gitu ataupun dengan kesibukan masing-masing, nah ini kita membentuk satu komunitas ini yang nantinya tujuannya untuk tadi itu memberikan value lebih gitu. Selain tugas kita sebagai bankers gitu, tapi juga memberikan nilai edukasi, nilai pendampingan, dan program-program lainnya yang tentu bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama itu kaum wanita, Pak. Oh, iya. Ya, makanya disebut dengan ladies ya. Betul jadi targetnya sekali. adalah para kaum wanita. Betul sekali. Nah, jadi saya nggak bisa ikut dong Bu ini Bu ya. Sinergi aja Pak, sinergi. Sinergi saja oke Pak, judulnya udah ladies. Oh ladies ya, Iya. Oke. Ya tentunya itu menarik ya Bu ya. Mudah-mudahan itu bisa. Tapi sudah ada program kerja yang sudah dilakukan. Saya sepil sedikit ya Iya, sebelum iya. ini. Iya. Program kerjanya apa contohnya yang sudah dilakukan? Ya, jadi beberapa itu dari anggota kita, Ladies Bankers, itu kan memiliki program-program khusus untuk UMKM wanita, Pak, gitu loh. Jadi program-program untuk pembiayaan kredit, gitu Ini ya. artinya yang memberikan dorongan, motivasi itu adalah para pimpinannya langsung dari perbankan dan itu Betul. perempuan gitu Bu ya. Betul. Dan Oke. kita juga mengadakan beberapa kegiatan Pak yang sudah dilakukan. Antara lain itu beberapa waktu yang lalu kita diundang di Geria Agung oleh Pemprov Pokja 1 yang memang membawahi terkait dengan ibu dan anak. Oke. Itu dengan 7 kampus mahasiswa yang menjelaskan tentang bagaimana sih karir peluang usaha gitu ya. Jadi bentuknya seperti edukasi, lalu kita juga sharing terkait dengan pengelolaan keuangan yang sederhana, Pak. Nah, kira-kira seperti itulah kita mulainya, Pak. Tapi semua yang hadir pasti ibu-ibu ya, Bu? Oh, Cewek-cewek? Enggak, kebetulan juga namanya mahasiswa campur kan, Pak? Oh, campur. Iya. Baik, Bu. Sahabat MDP TV, sebelum saya melanjutkan diskusi saya lebih jauh, saya juga mengajak kepada sahabat MDP TV yang sedang menyaksikan dari podcast ini, yang ingin tahu lebih banyak tentang bisnis tanpa modal dan untung
mungkin jutaan kali ya, mungkin beruntung kan gitu, mendapatkan keuntungan, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar gitu ya. Nanti dijawab untuk pertanyaannya dan mungkin ada hadiah yang nanti akan diberikan. Baik Bu, kita lanjutkan. Oke, nah ini saya membaca informasi dari beberapa media ngomongin Pak Ali Markus gitu ya, yang foundernya atau yang ininya sebagai pimpinannya, pemiliknya, bahwa Mas Pion Group itu punya program 1 juta UMKM. Nah, itu maksudnya gimana ya Bu ya? Ya, jadi maksudnya di sini adalah misi dan visi, mimpinya dari Pak Ali Markus itu adalah untuk memberikan peluang usaha ya bagi sebanyak-banyaknya tentunya masyarakat Indonesia ya. Kalau kita di Palembang tentu Palembang khususnya dan Sumbaksel pada umumnya Pak. Okay. Jadi memang kalau kesempatan berusaha ini kan sekarang banyak orang yang melihatnya itu pasti susah, pasti sulit gitu. Duitnya mana? Modalnya mana? Kan gitu seperti itu Pak. Nah, program ini sebenarnya diciptakan itu simple Pak. Contoh, Bapak pasti di rumahnya ada salah satu aja jenis barang produk Mas Pion. Karena produk Mas Pion itu utamanya tuh familiar Pak. Oke. Sudah. Jadi contohnya Pak, kalau kita beli blender nih, beli blender kita bilangnya di Gaya Baru deh di pasar. Pasar biasanya itu belinya dari toko. Oke. Toko belinya itu dari subdis mungkin. Oke. Subdis ngambil barangnya lagi dari distributor. Distributor Pak ngambil barangnya lagi dari pabrik. Jadi pada saat Bapak beli produk blender itu sudah tangan keberapa? Sudah melalui beberapa tahapan harga Pak. Wow. Nah, program ini Pak itu bisa memfasilitasi Bapak yang orang umum itu bisa langsung direct to pabrik. Belinya langsung? Ya. Dengan konsekuensi harganya harga pabrik Pak. Plus dengan program-program diskon-diskon khusus yang kita berikan untuk para masyarakat yang berminat gitu ataupun komunitas ataupun mungkin koperasi-koperasi gitu ya ataupun mungkin UMKM yang sudah mungkin terbentuk ataupun perorangan sekalipun ya itu bisa menjadi reseller dari produk Mas Pion. Gitu. Oke Bu. Ya. Tapi pertanyaannya kenapa UMKM gitu loh Bu ya? Iya. Jadi 1 juta UMKM gitu. Iya. Kenapa harus UMKM gitu? Ya, karena sejalan dengan misi ya yang digaungkan oleh Bank Indonesia ya sebagai kita kan bank kan bernaungnya di bawah Bank Indonesia ya Pak ya dan OJK tentunya ya. Lalu juga untuk menunjang program pemerintah saat ini Pak di mana yang sangat fokus untuk membantu para UMKM Pak. Oke. Ya, jadi basicnya karena ini sifatnya adalah MES gitu dan program ini diciptakan oleh Bank Mas Pion adalah untuk community gitu. Nah, maka target marketnya ya yang diberikan untuk fasilitas ini adalah memang untuk UMKM tadi. Oke. Iya. Supaya lebih menyentuh banyak orang ya Pak ya. Oke. Jadi bukan hanya sekelompok orang yang punya banyak duit terus dia mau jadi distributor gitu ya. Hanya orang-orang itu saja yang bisa mendapatkan kesempatan untuk usaha. Oke. Nah, jadi di sini UMKM kenapa? Karena mungkin itu yang lebih banyak bisa menjangkau masyarakat dengan lebih luas, Pak. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Jadi ya UMKM ya yang memang disasar UMKM karena UMKM itu kan mungkin menengah dari mikro, skala yang kecil menengah mikro yang betul. Targetnya arahnya ke sana. Betul gitu. sekali, Dan Pak. tadi kalau saya lihat memotong rantai dari yang tadi ya, dan itu artinya kan UMKM kecil pun dia bisa ngambil barang dari stigmanya kan nggak mungkin lah orang UMKM kecil bisa ngambil barang dari pabrik. Nah ini tapi ini bisa gitu. Iya. Nah
kembali ke topik kita. Judulnya kan bisnis tanpa modal. Ya. Nah, pertanyaannya apa ini bisnisnya? Ya, itu tadi Pak. Jadi bisnisnya ini adalah bisnis yang kita bilang ini sebenarnya basic-nya adalah membentuk customer base, Pak. Itu customer base. Jadi orang-orang yang mungkin saat ini itu dia belum punya modal gitu ya, tetap bisa mempunyai usaha, Pak. Kenapa? Karena nanti dari kita itu melakukan sosialisasi ya, lalu melakukan pendampingan ya. Jadi dalam arti bagaimana sih cara memasarkan ini tapi tanpa modal. Jadi contoh misalnya, oh ini nanti kita akan diberikan semacam e-katalog gitu, di mana itu bisa di-share via WhatsApp, Pak. Jadi teman-teman kita itu bisa menawarkan terlebih dahulu nih, gitu loh, menawarkan terlebih dahulu kepada koleganya, kepada teman-temannya, atau kalau dia misalnya koperasi atau BUMDes kepada staf anggotanya gitu ya, tanpa orang harus membayar dulu, gitu loh, atau membeli barangnya dulu, gitu. Kecuali kalau ya kayak kita orang Palembang deh. Kalau dak do nyingok barang ngenian dak pas, Pak. Biasa ibu-ibu. Nah, itu kita juga membuka kesempatan untuk apabila ingin membuka gerai, Pak. Jadi gerai itu bermacam-macam sih, Pak. Bisa yang mungkin mulai dari garasi yang tidak terpakai gitu ya. Memanfaatkan tempat. Betul sekali. Yang di Jadi rumah. tidak ada keharusan itu ini harus dalam bentuk rukun, tidak. Jadi ini intinya adalah usaha yang berkelanjutan dan bisa berkembang. Nah, tadi kita kembali lagi yang tanpa modalnya tadi adalah bisa melakukan penjualan, bisa melakukan pemasaran gitu, tanpa harus membeli dulu produknya terus baru bisa jualan, Pak. Gitu. Jadi bisa karena kemajuan teknologi ya tentu saja nanti seperti MDP yang mungkin siswa-siswanya sudah berbasis teknologi, berbasis digital gitu, itu bisa melakukan pemasaran melalui tadi itu, Pak. Marketplace ya. Media sosial, terus UMKM kita kan juga sudah banyak yang pintar ya, Pak ya. Mereka juga banyak mengikuti seminar-seminar gitu terkait dengan bagaimana sih memasarkan secara marketplace. Nah, produk-produk kita itu juga kita provide, Pak, untuk para UMKM ini memulai satu usaha tanpa harus membeli dulu barangnya. Kira-kira seperti itu sih, Pak. Jadi nih misalnya nih Bu ya, saya itu kan UMKM, berarti kan UMKM. Tapi bukan hanya untuk UMKM saja ya Bu. Betul sekali. Tapi masyarakat, ibu-ibu rumah tangga, kemudian mahasiswa sendiri pun sebetulnya bisa melalui jaringan yang dia miliki untuk memasarkan itu. Gitu. Betul sekali, Pak. Saya masih ini ya Bu ya, masih newbie ya ketika ngomongin tanpa benar-benar tanpa modal gitu, nggak tanpa modal. Nah, kalau saya nih UMKM nih mau jadi ini kemudian kalau UMKM kemudian jadi binaannya dari Mas Pion Group atau sebetulnya ya cuman rekanan partner saja nanti jadinya gitu. Atau seperti apa? Kalau di kita itu intinya itu adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya, Pak. Yang tadi basicnya adalah customer base tadi gitu. Jadi bahwa orang yang pertama kali mungkin apply untuk menjadi reseller di Mas Pion Group ya, tentu nanti dia ada medianya yaitu berdasarkan rekomendasi dan melalui Bank Mas Pionnya, gitu loh Pak, melalui Bank Mas Pionnya. Nah, nanti di situ ada yang namanya mengikuti program dahsyat, ya program dahsyat, yaitu dagang saya dan teman-teman judulnya Pak. Nah, dari situ itu nanti terdaftarlah dia sebagai reseller, yang terdaftar Pak. Nah, sebentar Bu. Ya. Kalau sekali lagi, tadi kan baru ngomongin ininya ya, tapi kalau mau daftar itu caranya gimana gitu loh. Kalau saya mau daftar nih. Iya. Itu ada dua sih Pak. Jadi gini, kalau yang dia mau menjadi induknya, berarti dia
mekanismenya adalah kita ada satu program dahsyat yang membuka rekening tabungan senilai 100.000, Pak, di mana rekening ini nanti itu akan menjadi lalu lintas media pembayaran untuk ke pabrik. Jadi 100.000 itu tidak hilang, tidak gitu. Jadi itu adalah media apabila nanti dia membeli barang, misalnya dia ada pesanan, beli barang, lalu nanti dia penyetorannya melalui rekening dahsyat di Bank Maspion tadi, lalu kemudian untuk dipotong untuk pembelian di pabrik. Kan gitu. Nah, nanti setelah dia induk, apabila dia ingin menjadi pengusahanya, ingin menjadi resellernya, dia bisa langsung melakukan transaksi. Tapi bisa juga dia menjadi referensi, Pak. Jadi pemegang referral. Jadi dia bisa memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk menjadi jaringan di bawahnya dia. Nah, otomatis nanti mungkin, ini kita bicaranya contoh let's say koperasi, Pak. Koperasi mungkin punya dana anggota ya yang bisa nanti ini untuk memfasilitasi nih anggota-anggotanya yang mana yang melakukan pemesanan, dia akan memesan dulu, Pak, ke pabrik. Nanti anggotanya ini yang tadinya mungkin nggak punya modal nih, tapi dia punya pelanggan, itu bisa apply. Nanti setelah ada penjualan, setelah ada hasil, kan dia bisa membayar, Pak. Kira-kira begitu seperti itu. Bu. Cuman kalau kita bicara modal secara finansial ya, Pak. Cuman tadi Ibu kan menyebutkan 100.000. 100.000 itu dalam bentuk tabungan dan itu tidak hilang, Pak. Iya, gitu. Berarti, itu hanya media untuk pembayaran pengambilan ke pabrik. Ya, ini harus clear ya, sahabat MDP TV dan masyarakat mungkin mahasiswa yang menyaksikan podcast ini juga harus tahu gitu loh bahwa memang Bu Maharani tadi bilang 100.000 untuk buka rekening, tapi 100.000 itu tidak hilang gitu. Itu kan sebagai media gitu ya. Betul, Bapak. Karena nanti dikomplain, Bu. Pak Wahyu ini ngolake. Ujinya gratis. Tapi kok ada kata-kata 100, tapi 100.000 tadi tidak gitu ya. Tidak. Jadi kalau kita bicaranya itu bukan biaya, tetapi kita bicaranya adalah investasi mungkin ya, Pak. Gitu. Kenapa? Karena kita bicara kalau modal itu sebenarnya luas sih, Pak, kalau menurut pendapat saya gitu. Kenapa? Karena modal itu bukan hanya terkait dengan keuangan, tapi juga kamu harus punya modal tekad, Pak. Ya, modal tekad, modal semangat ini gitu, sih kemauan. Yang utama. Ya, yang utama, Pak, gitu kan. Kalau kamu memang punya uang berapapun, tapi kamu tidak punya kemauan dan tidak punya strategi, Pak. Intinya begitu. Kenapa? Karena tekad, semangat aja nggak cukup loh, Pak, untuk zaman sekarang. Lama-lama dengan strategi yang tidak baik, lemes, Pak. Kok tidak berhasil ya? Nah, jadi Bu, itu dia, Pak, kira-kira. Clear. Artinya sampai saat ini clear. Artinya tidak ada biaya itu yang memang cuma hanya untuk buka rekening media dan itu media untuk buka rekening dan itu juga media untuk transaksinya kan gitu. Betul. Nah, selain itu persyaratannya apa? Tidak ada ya, Pak, standar seperti mungkin itu ya KTP identitas diri, nanti akan langsung diberikan buku tabungan, ATM yang bisa digunakan di macam-macam manapun, lalu nanti akan dilakukan PKS, Pak. PKS 3 pihak yaitu PT Bank Maspion Indonesia, lalu Maspion Group dan usernya. Nah, kalau nih Bu, saya nih UMKM nih ya, mewakili dari sahabat MDP TV. UMKM ataupun masyarakat ataupun teman-teman mahasiswa yang menyaksikan ini, saya tertarik nih dengan konsepnya ini. Jadi saya datangnya kemana? Caranya bagaimana? Datang kemana gitu loh? Jadi bisa menghubungi kalau misalnya belum sempat untuk datang ya, itu bisa menghubungi di nomor telepon yang nanti mungkin ada di bawah PT Bank Maspion Indonesia TBK, bisa datang ke kantor cabang kami. Yang ini? Ya, betul, yang ini ya di Jalan Veteran. Lalu bisa juga menghubungi, nanti ada PIC khusus untuk community namanya Ibu Lydia. Nah, nanti jadi tinggal kontak Bu Lydia. Betul. Dan kalau misalnya ini kan namanya pertemuan singkat ya, Pak. Biasanya sih apabila ini kurang jelas atau misalnya Bu, saya ini punya komunitas nih gitu yang lain-lain. Nah, itu kita bisa memfasilitasi, Pak, dalam bentuk webinar.
gitu. Yang kita datangkan langsung mungkin GM Narasumbernya. dari pabrik Mas Pion Grupnya mau tanya nih, kalau retur gimana, kalau Nah, itu ekspedisi dia. gimana gitu ya. Karena kan kalau yang di Bank Mas Pion sendiri adalah dari sisi perbankannya, Pak. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nanti lebih dalam, itu kita bisa memfasilitasi ya. Kita undang itu teman-teman sobat-sobat dari MDP TV untuk lebih detail terkait dengan program dahsyat ini, Pak. Oke. Ya. Baik Bu, tadi kan sudah dihubungin kan gitu Ya. kan ya. Nah, saya sudah PKS dan administrasi sudah oke lah. Iya. Nah, cuman kemudian saya ini ternyata tetangga saya butuh misalnya nih Iya. pompa. Oke. Berarti kan setelah PKS itu kemudian kita mendapat apa yang kita dapatin gitu loh. Katalog itu. Ya, betul. Jadi dia biasanya itu ada e-katalog, Pak. Ah. E-katalog yang kurang lebih itu karena jenis-jenis dari itemnya sendiri pun ada kurang lebih 10.000 jenis item, Pak. Oke. Jadi mulai dari elektronik, pecah belah gitu ya. Atau ada Terus pertanian dan aplikasi yang perkebunan. bisa nanti akan dimasukkan atau kita bisa akses gitu, ada nggak kalau? Ada Pak. Jadi nanti pada saat nanti ada PKS, penjelasan PKS itu nanti kita akan berikan semua mekanismenya. Akunnya sudah ada di situ, Betul. dia tinggal Dan- menggunakan Betul. gitu ya? Dan biasanya Pak nanti produk apa yang dia ingin tanyakan terkait dengan harga dan lain sebagainya itu nanti akan diberikan PIC pabrik ke usernya. Oke. Dari situ dia bisa menentukan mau jual berapa sih saya Oke. barang ini gitu. Oke. Ya. Artinya di situ di katalog itu sudah ada harganya. Tidak. Oh, tidak ada. Tidak. Katalog itu just as katalog berupa kode produk dan gambar. Dan gambar Ya, saja. jenis-jenisnya. Kalau untuk price list-nya, Pak, itu harus yang memang sudah PKS dengan kita dan kita berikan khusus ke usernya. Karena Nah, ini kan oke. untuk dia jual kembali. Jadi Iya. dia boleh menentukan harga Oke. dari mereka, Pak. Gitu. Jadi kita tidak menentukan harga jual. Tidak menentukan harga Iya. jual. Bukan, Bu. Tadi kan saya sudah buka rekening, Iya. sudah kemudian PKS. Ya, Yang saya dapetin kan tentunya kan katalog. betul. Katalog itu sudah ada harganya belum gitu? Tidak, belum. Jadi harganya Nanti ketika user minta, ini jenis produk-produk ini price list-nya mana? Nah, itu kita baru berikan, Pak. Oke. Jadi- Berarti langkah berikutnya harus minta press list. Ya, dari barang apa yang dia ingin lihat. Barang apa yang dia Berarti ingin tidak coba pasarkan. tidak semua barang yang sudah tadi Ibu bilang 1.000 item itu 10.000 semuanya item, Pak. 10.000 Ya, item ya. tadi belum tentu semua ada press list ya kalau kita nggak minta gitu ya. Betul, karena gini Pak, itu masing-masing dari area itu berbeda Pak. Yang diminatin, terus jenis produknya gitu loh. Jadi kadang-kadang produk yang mungkin laku untuk di Palembang, di wilayah Sumatera, Sumbaksel, Oke. itu beda dengan yang di Jawa. Nah ini harus clear Bu. Masalahnya Betul. kan apa ya, kita mau beli nanti ya dan di sekarang itu kan dengan adanya e-commerce orang beli barang itu kan dari manapun. Betul. Dan harganya kan pasti juga Betul. sudah nasional gitu. Betul. Dan berarti tentunya ketika harga tadi itu Iya. ketika minta harga tadi ada press Iya. list-nya tadi itu apakah itu sudah harga termasuk keuntungannya si customer atau si resellernya tadi atau Tidak, keuntungan harga itu reseller yang menentukan Pak. oh Jadi- berarti yang dari Yang dari kita tuh yang betul-betul harga dari modal. yang dari Mas Pion itu harga modal. Betul-betul harga modal dan itu ada diskon khusus lagi Pak yang diberikan. Oh. Gitu loh. Di luar jadi sudah di harga pabrik, terus itu ada lagi potongan-potongan lainnya termasuk kalau mau buka gerai itu ada lagi potongan untuk display. Oke, Nah, ya. dari sana dia meramu Pak. Misalnya nih, oke, saya mau ada reseller lagi di bawah. Oke, kalau saya mungkin keuntungan 10%, saya bisa 5% dulu deh. Tapi Dia ada yang menentukan. Tapi ada ketentuan tidak dari pihak Mas Pionnya sendiri bahwa kamu nggak boleh harganya nggak boleh lebih loh, nggak boleh dari keuntungannya nggak boleh lebih 50%. Tapi kamu harus sekian persen gitu. Ada nggak ketentuannya atau itu maksudnya terserah si resellernya gitu? Karena gini Pak, sekali lagi masyarakat ini kan sekarang informasinya sangat luas sekali Pak. Dia bisa cek di marketplace, Nah. bisa cek di mana saja Oke. gitu. Jadi kita tidak menentukan harga jual dia mau jual berapa di market. Oke. Gitu. Tapi otomatis kita juga nanti akan memberikan edukasi Pak terkait dengan bagaimana sih menentukan harga. Oh, Gitu loh Pak. Nah,
tidak dilepas begitu saja gitu kan. Betul Pak. Tapi jadi istilahnya kamu supaya laku jangan terlalu jauh dari harga market gitu. Karena kan itu ada data pembanding. You bisa lihat data pembanding dari mana. Tapi kalau misalnya oh Bu ini adalah untuk komunitas yang jauh nih di jalur Belitang yang ke Palembang pun dia harus pakai perahu dan lain sebagainya. Ongkos transport. Betul, ongkos transport dan lain sebagainya. Tentu Pak itu akan berbeda nih dengan yang memang masyarakat di Palembang. Jadi tergantung nih dari yang nanti usernya, makanya itu kita ada sesi khusus yang bisa diskusi langsung dengan kita. Karena berdasarkan pengalaman, Bapak ini tujuannya untuk apa? Kira-kira pemasarannya ini mau kemana? Nah itu kita edukasi dulu Pak. Jadi tidak kita lepas, itulah tujuannya tadi Pak. Community tadi betul-betul kita memastikan bahwa user yang menjadi reseller itu memang bisa membentuk satu usaha lebih besar Pak. Ya, baik. Pendampingan. Sahabat MDP TV ini menarik gitu, sekali ya. Jadi ya tidak bisa juga kita sembarangan kemudian menentukan harga kita sendiri tidak. Tentunya kan juga ada acuan-acuan atau ada ketentuan-ketentuan dan itu yang perlu kita perhatikan masalah tempat, masalah kemudian komponen ketika menentukan harga jual itu sendiri itu juga perlu nanti diperhatikan dan itu juga sekali. Dibantu dari Mas Pionnya juga membantu gitu ya. Tidak sembarangan kemudian pukul rata semuanya gitu nggak bisa gitu. Kita juga sini. Iya, tadi itu Pak. Jadi tekad, tekun tapi juga strategi. Nah itu yang dia. Tepat ya Pak ya. Gitu Oke Bu, tadi penentuan harga sudah. Kemudian itu kalau perorangan ya, saya gitu kan ya, saya perorangan. Mau jual ke community saya saja kan itu di lingkungan community saya juga di daerah saya pengen jadi itu. Nah, kemudian nih artinya kalaupun kemudian ini meningkat dan kemudian orang udah terkenal ini, Wahyu misalnya, Wahyu ini dia jual produk-produk elektronik atau produk-produknya Mas Pion, saya belinya ke sana sesuai dengan kebutuhan saya. Saya melihat itu menjadi suatu peluang kan gitu. Kemudian kan tentunya sudah saya akan buka gerai. Nah, berarti meningkat lah Bu, naik kelas toh. Happy kita Pak. Happy. Ibu happy, saya juga happy karena otomatis perekonomian juga meningkat. Betul sekali. Oke. Nah, dari tadi kan perorangan jual door to door yang tadi saya lakukan, kemudian saya buka gerai. Ada nggak yang perlu kemudian dilakukan administrasi lagi nggak? Harus buka rekening lagi atau tidak? Harus ngikut apa lagi nggak? Atau ada kriteria apa untuk bisa ikut atau buka gerai? Tidak ada Pak. Jadi untuk menjadi program dasyat tadi hanya itu saja. Hanya membuka rekening dasyat senilai 100.000 terus langsung bisa menjadi jualan. Ya, menjadi reseller. Nah, terkait dengan Oke, saya punya tempat yang tidak kepake gitu. Atau misalnya kita bilang mau itu koperasi, mau itu dia BUMDes, mau itu dia mungkin koperasi sekolah sekalipun gitu Pak. Itu ada tempat nih di garasi. Dia mau buka gerai. Jadi semacam produk-produk yang di-display. Begitu ya Pak. Nah, nanti akan ada pendampingan Pak dari Mas Pion Group terkait dengan biasanya nih barang-barangnya ini letaknya yang mana ya yang kira-kira menarik nih pada saat orang masuk. Belum sampai sana Bu, belum sampai sana. Tapi persyaratannya apa gitu loh? Ada nggak persyaratan administratifnya lagi? Tidak gitu ada Pak. Tidak ada apapun. Tidak. Hanya itu saja di Hanya awal itu tadi. saja. Pada saat Bapak sudah membuka rekening dasyat tadi untuk media lalu lintas pembayaran produk, Just Anda itu aja? PKS, just itu saja. Seterusnya Anda bisa dapatkan semua fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Mas Pion Group dan Bank Mas Pion. Oke. Nggak ada administrasi yang lain ya? Tidak ada. Oke. Dan itu ada pendampingan yang kemudian Betul sekali. yang diberikan gitu. Iya. Oke, menarik sih Bu. Ini artinya kan bertahap gitu. Orang kan apa-apa mungkin langsung ketika saya punya tempat saya langsung buka gitu. Bisa juga. Nah, biasanya tadi itu Pak, perlunya komunikasi dulu ke kita. Supaya jangan sampai nanti dia pokoknya tadi itu Pak, semangat gitu ya. Cuman marketnya DKT. Itu dia. Atau misalnya polanya seperti apa target marketnya. Bapak mau yang kemana? Karena produknya pun itu kita bisa menyarankan Pak. Ini baiknya seperti ini. Nah, ditunjang juga, oke Bapak daerahnya di mana?
bisa nggak nanti itu kita bisa tambahkan lagi fasilitas dari bank Maspionnya. Jadi misalnya Bapak ada usaha, kita bisa kerjasama merchant dan lain sebagainya. Jadi idealnya adalah setiap satu user yang memang berminat untuk mengikuti program dahsyat ini, Pak, itu akan diedukasi dulu, disosialisasi dan pendampingan. Sebelum akhirnya apa nih rencana bisnis Bapak ke depan, rencana bisnis Ibu ke depan yang memang kita akan coba mendampingin dan ini bisa berhasil, Pak. Bentuk pendampingan itu juga salah satunya analisis market mungkin gitu ya. Betul sekali. Artinya Bank Maspion juga melihat market bahwa peluang tidak serta-merta ini ya mohon maaf ya kalau ada market-market ya minimarket yang itu, Betul. yang itu dan itu kan bersebelahan. Iya. Jarak 1 kilo bersebelahan lagi, jarak itu semua ya kadang-kadang satu kecamatan puluhan gitu lah. Tapi kalau berarti di Bank Maspion sendiri juga memperhatikan market ada di situ gitu. Betul sekali. Nah, artinya sih tidak sembarangan lah kemudian mau buka gerai yang seperti itu karena ada analisisnya tadi. Betul sekali. Dan itu bentuk dari tanggung jawab atau bentuk dari pendampingan yang dilakukan bahwa ya kamu boleh berbisnis, cuman jangan konyol gitu loh. Jangan kemudian buka kemudian tidak ada marketnya. Nah, mungkin tapi justru dengan adanya pendampingan dan konsultasi tadi pihak Maspion bisa mengarahkan dengan betul sekali. Begitu bukan? Betul sekali. Dan itu kita berdasarkan data ya, Pak. Jadi kita memiliki data gitu untuk istilahnya ini yuk kita sama-sama bahan pertimbangan kita ini A, B, C, D itu semua berdasarkan data, Pak. Dan itu valid. Luar biasa. Gitu. Jadi sahabat MDP TV ini menarik sih ya. Jadi lebih diarahkan gitu loh. Ini peluang menurut saya sih tergantung teman-teman dan sahabat MDP TV melihatnya untuk apalagi di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi habis pasca ya, pasca COVID seperti ini tentunya kita juga mencari pekerjaan itu sulit ya, dan ketika kita bisa ada peluang seperti ini kenapa tidak dimanfaatkan sebagai untuk meningkatkan perekonomian. Nah, clear Bu. Jadi tidak sembarangan. Kalau kemudian clear ini masuk nih sudah dinyatakan kamu boleh buka gerai. Nah, langkah apa yang kemudian dilakukan? Biasanya kita akan melakukan pendampingan, Pak. Kira-kira produk apa nih gitu. Nanti biasanya itu gerai itu ada dari tim Maspion Group yang datang mengukur, Pak. Mengukur nih. Biasanya mungkin misalnya ini kira-kira berapa banyak sih barang-barang yang mungkin idealnya ya untuk bisa kita display gitu. Jangan sampai nanti misalnya ruangnya kecil tapi mesen barangnya banyak nih, Pak. Di display ditumpuk-tumpuk gitu kan. Nah, jadi sampai di awalnya seperti itu nanti dilihat gitu. Lalu nanti Pak, nanti sistem pembayaran mau seperti apa? Apakah Bapak membutuhkan sistem untuk kasir? Kan seperti itu, Pak. Bagaimana untuk Bapak nanti memberikan nomor registrasi untuk setiap barangnya sampai detail seperti itu dipikirkan? Bisa, betul. Jadi nggak tanggung-tanggung sih semua dari hulu ke hilir. Cuman pertanyaan tadi Ibu kan ngomong ngukur, terus tuh ruangan berarti itu nggak ada biaya untuk melakukan itu? Iya, semua free, Pak, diberikan. Free. Nah, ini menarik nih kalau sudah ngomongin free ini. Dari tadi saya tunggu kata-kata free ini ya, menarik sih. Betul, Pak. Apa itu Bu free-nya? Ya, tadi itu Pak. Jadi biasanya kan itu ada orang itu mengenakan jasa, ya Pak ya, minimal tuh mengenakan jasa, ya kan? Ini ngukur sebenarnya tidak. Jadi ini merupakan sudah satu kesatuan, karenanya itu tergabungnya itu di dalam program community tadi Pak. Dari Pak Ali Markus sendiri, misinya adalah ini bukan unsur komersialnya semata loh, gitu loh. Tapi kita juga memberikan ini memang betul-betul yang bisa kita berikan dan untuk membantu. Ya sifatnya seperti itu. Jadi kalau kita bicaranya adalah corporate society kan bisa bermacam-macam ya Pak. Tapi message-nya dari beliau adalah berikan yang sesuatu yang bisa untuk berguna. Sifatnya berguna Pak. Bisa memberikan value, tapi orang juga bisa berkembang dengan sendirinya. Jadi kita tidak ada maksudnya mengatur nih sifatnya Pak. Kenapa? Pada intinya kan orang itu mungkin punya
pemikiran sendiri, punya ide sendiri ya Pak. Nah itu yang kita combine sih Pak, kita fasilitasi. Oke Bu, Ya. baik. Gratis, saya masih terngiang-ngiang dengan Iya, kata-kata gratis Iya. ya Bu ya. Nah ini kan ketika buka gerai, nah, gerai itu berarti kan toko. Iya. Dalam perlengkapan toko itu kan pasti kan ada rak, kemudian ada aksesoris yang lainnya Iya. itu yang menyediakan juga kita atau dibantu. Cuma Mas Pion hanya mengarahkan saja, tapi kita secara perangkat ya kita yang membuatnya atau menyediakan sendiri. Tapi cuman diarahkan oleh Mas Pion atau bagaimana? Ada nggak bantuan? Oh ini loh meja atau raknya kita sewakan atau kita bantu pinjam atau seperti apa kayak gitu-gitu? Biasanya orang yang membuat gerai itu Pak, itu mereka itu sudah ada merintis usaha sebelumnya. Oke. Selama ini ya Pak, Oke. pengalamannya kita gitu. Jadi tidak yang tiba-tiba per orang terus dia tidak punya basic apa terus dia buka gerai. Pengalaman kita itu selama ini adalah dia sudah pernah melakukan suatu usaha. Gitu ya. Atau biasanya itu yang udah bentuknya semacam koperasi, Oke. semacam BUMDes gitu ya Pak ya. Nah, dan mereka itu mungkin sudah memiliki equipment sendiri, atau mungkin kalau misalnya belum punya equipment sama sekali dan membutuhkan itu dalam rangka untuk melengkapi fasilitas dari gerainya Pak, untuk naruh barangnya, raknya dan lain sebagainya. Ini kita menggandeng teman-teman BPR Pak. Menggandeng teman-teman BPR yang memang mereka mungkin itu ada program-program fasilitas khusus untuk UMKM Pak, yang tanpa anggunan dan lain sebagainya. Jadi itu bisa digunakan Pak untuk tadi itu membeli sarana dan prasarana. Jadi semua kita sinergikan Pak. Ya mohon maaf Bu ya, Ya. ini kan saya jujur mewakili masyarakat yang nggak ngerti. Iya, iya. Artinya kan ketika ngomongin gratis itu kan persepsi saya gratis galu-galu gratis, bahasanya bahasa Palembangnya kan itu. Semuanya dianggap gratis. Iya. Sampai saya cuma sediain tempat saja dan nanti orang Mas Pion yang ngisi semuanya. Iya, iya. Saya tinggal nunggu. Iya. Ternyata tidak seperti itu juga. Iya. Dan sebaiknya sih kalau Ibu tadi jelaskan berarti umumnya itu yang buka gerai itu sudah punya tempat dan sudah punya usaha sebelumnya. Betul. Artinya pengalamannya perangkat-perangkat yang seperti itu mungkin dia sudah ada dan kemudian dia tingkatkan. Betul. Atau yang misalnya nih, oh saat ini saya jualannya fashion nih gitu. Atau saya ini jualannya kuliner. Atau saya usahanya catering. Ya oke, minimal saya ada deh ngambil produknya di display. Jadi bukan hanya untuk yang baru memulai, tapi yang mungkin sudah memiliki usaha, tapi ingin diversifikasi Pak. Oke. Dalam arti melengkapin. Oke. Nah kira-kira begitu. Memang sekarang umumnya seperti itu ya Bu. Iya, ya. Pak. Ya, jangan jual satu produk tapi bisa jual produk yang lainnya. Betul, betul. Misalnya tadi jual makanan, jual berikutnya kan ada orang datang nih. Iya. Kemudian dia pajang apa kan itu. Betul Nah, sekali. seperti itu ya Bu ya. Betul sekali, Makanya yang disasar adalah UMKM. Betul. Nah, ini UMKM yang mau tambah produk atau jualan produk display mendisplay ataupun tidak perlu display juga ya Bu ya, mungkin gambar yang mungkin bisa ditempelkan di situ kalau ditanya mau ambilkan barangnya selesai gitu kan. Betul sekali. Atau bisa juga dikirimi e-katalog tadi. Pak. E-katalog tadi. Jadi di rumah lagi nganggur, udah selesai jemput anak, udah Oke. beres ya kan, cuci piring, masak segala macam, ibu-ibu langsung scroll. Scroll. Itu dia, itu. Baik, kalau tadi berarti memang benar-benar untuk UMKM. Iya. Lalu kalau untuk mahasiswa, berarti ya tidak perlu buka gerai dulu ya kali ya. Betul sekali, Pak. Betul. Jadi Gerai itu adalah, kita lihatnya itu adalah nanti kan kita bicaranya itu kalau UMKM itu ada yang namanya inkubasi mungkin ya Pak ya. Oke. Jadi bagaimana dia mungkin kita dampingi mulai dia dari awal. Yang tadi itu yang tanpa modal tadi Pak. Kamu bisa gabung di dalam satu community atau misalnya kita mulai dulu dari yang paling sederhana tuh dari digital ya kan. Sehingga tidak perlu dulu untuk membeli barang untuk kamu menjual. Itu satu. Terus yang kedua tidak perlu harus menyiapkan punya tempat dulu nih untuk berdagang. Ya, jadi bahwa itu nanti Anda sudah lebih sustainable ya kan. Oh ini sudah jalan nih
kayaknya bagus nih, ada tempat di rumah gitu yang nggak dipakai, ya kan? Mau coba-coba bikin gerai. Berarti kan itu sudah ada improve, Pak. Improve awalnya sudah ada ya. Ya. Nah, di situ juga kita akan lihat, oh berarti berhasil nih, gitu. Secara konsisten, butuh apa lagi nih, gitu. Jadi kebutuhan ini, Pak, pendampingan ini tidak berhenti pada saat hanya di awal. Tapi bagaimana kita mendampingin ini sampai seterusnya, karena kebutuhan ini makin tinggi levelnya, dia akan makin tinggi kebutuhannya yang lainnya, Pak. Jadi pada dasarnya pendampingan itu akan selalu kita berikan. Dan itu dilakukan oleh Mas Pion. Betul sekali. Luar biasa Pak Ali Markus ini ya. Baik Bu, ini tadi sudah jalannya kan sudah clear ini Bu ya, sudah daftar, jual, kemudian naik tingkat, jualan, kemudian buka gerai. Setelah buka gerai pun masih didampingi, strategi pemasarannya, pembukuannya, pengelolaan keuangannya tetap didorong terus, dikawal terus oleh Mas Pion kan. Betul gitu. sekali. Oke, dan ini pertanyaan yang lain Bu. Oh iya. Jadi kalau sudah buka gerai atau kemudian mahasiswa jualan tadi, nah kita sudah ngomongin strategi penjualan. Soalnya kan orang jual itu kemudian bisa kredit atau bisa cash kan. Kemudian orang kan senangannya kayak gitu orang Indonesia kan. Iya. Nah, kalau produk-produknya Mas Pion yang bisa dijual oleh resellernya atau gerainya yang dimiliki oleh Mas Pion, nah itu bisa nggak belinya kredit? Apakah selalu harus cash? Nah, jadi kalau untuk pembelian barang ke pabriknya itu cash, Pak. Oke. Ya, tapi kalau misalnya ini tadi tuh, kalau tergantung ini induknya itu siapa? Misalnya tadi itu koperasi. Ya berarti kan koperasi yang nanti akan bisa mengkreditkan kepada anggotanya, gitu kan? Atau tadi itu kita menggandeng teman-teman kita yang BPR, yang memang dia ada pola untuk tadi itu pembelian barang, lalu Anda bisa mencicil tanpa anggunan. Tujuan penggunaannya untuk pembelian barang tadi. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi itu kalau dia community, misalnya koperasi ataupun KUD atau komunitas. Tapi kalau masyarakat sendiri yang buka gerai, dia sebetulnya bisa kerjasama dengan BPR. Betul. Dan BPR atau bank-bank yang sudah banyak juga memberikan KUR ya, Pak? Sudah banyak memberikan KUR. Betul. Itu ya. Jadi ya itu kembali lagi kepada si yang buka gerai kan, usernya sendiri. Tapi kalau perorangan saya pikir nggak mungkin ya. Kalau perorangan mau kredit dengan KUR kayak gitu tetap bisa nggak? Bisa, Pak. Misalnya, saya mahasiswa nih, saya jualan nih, jualan. Terus ternyata tetangga saya itu mau beli dengan saya dan mereka nggak mau cash, nggak bisa cash, tapi kredit. Saya kan jual perorangan, masih bisa kalau dia mau kredit. Tapi saya mahasiswa, saya nggak bisa memberikan kredit gitu loh. Nah caranya bagaimana? Kalau misalnya dia seperti itu, Pak, polanya biasanya itu dia ibaratnya ini kan tadi penjualannya itu kan via e-katalog dulu kan. Jadi mahasiswa ini tidak harus untuk membeli produk gitu. Nah, jadi cuma kalau misalnya dia menjual kepada orang lain dan orang lain itu ingin secara kredit ya, untuk saat ini itu memang belum ada programnya atau polanya Pak. Yang terkait dengan kalau kita perorangan lalu ada jaringan lagi di bawah untuk memberikan kredit. Maka biasanya kita juga pada saat kita ada satu forum nih untuk sosialisasi, kan nanti kan ada berkenalan nih Pak. Teman-teman mungkin yang mahasiswa 1, 2, 3 nih bergabung nih gitu. Yuk kita bikin sesuatu ya kan yang bisa memfasilitasi ini. Nanti kita dampingin Pak. Karena ada beberapa program dari program beberapa bank ya Pak ya. Itu yang cukup dengan melihat dengan ketua komunitas, lalu itu bisa dibiayai, Pak. Ya, jadi sekarang untuk membangkitkan UMKM ini itu booster-boosternya banyak ya, Pak. Dari perbankan sendiri, dari institusi daerah terutama ya, itu pergunakanlah itu sih, manfaatkan itu sih, Pak. Iya. Oke, Bu, ini menarik ya untuk disimak. Jadi
belum bisa ya kalau itu dengan skemanya, kalau perorangan dengan kredit tadi belum bisa, tapi kan sebaiknya ke community kalau Betul mau itu. sekali. Oke, Bu. Oke. Kira-kira nih apa yang perlu dipersiapkan untuk kaum milenial? Ini saya lebih kepada apa ya? Motivasi lah, Bu, untuk kaum milenial. Untuk membangun usaha. Ya. Kira-kira kalau menurut Ibu ya sebagai seorang ya mungkin dari sisi dari bankernya tadi, ketika melihat anak muda yang pengen berusaha itu sebetulnya kaum milenial itu apa sih yang perlu dipersiapkan? Ya. Satu hal yang poin positif yang menurut saya itu bisa dipetik ya Pak. Adik-adik yang sekarang ini mungkin sahabat MDP TV yang memang sudah menjadi mahasiswa dimanapun dia, itu sangat beruntung. Kenapa? Karena pendidikan itu bisa mempersingkat jarak tempuh, Pak. Ya, bahwa itu orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk kuliah, bisa nggak mereka menjadi wirausaha? Bisa, Pak. Tapi itu memerlukan waktu yang biasanya cukup panjang daripada teman-teman yang memang sudah mendapatkan pendidikan ya yang lebih tinggi. Kenapa? Karena di situ kan ada jaringan, ada ilmu-ilmu, ada soft skill, ada pengetahuan, Pak, yang diberikan untuk modal awal, Pak. Oke. Kira-kira begitu. Nah, tapi bahwa itu di kemudian bagaimana ini mengembangkan yang tadinya bibit yang dari soft skill yang diterima tadi untuk menjadi realitas, oh saya menjadi seorang wirausaha, saya menjadi pengusaha. Tentu itu memerlukan tadi itu Pak, memerlukan strategi, ketekunan, ya tentu saja, konsisten Pak, ya, dan tadi itu belajarlah dengan sebanyak mungkin untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya Pak. Yang saat ini juga sudah disosialisasikan, program-program diberikan oleh pemerintah gitu ya. Jadi terbuka banyak sekali. Yang penting kita memang mau Pak untuk berusaha, mau belajar dan memang mau mengupayakan itu sih Pak. Luar biasa ya. Baik Bu. Jadi intinya sih ya harus mau banyak belajar ya. Dan betul sekali. ketika mau berusaha ya tekun. Betul, rajin kan gitu. Betul ya, dan sekali. Tidak gampang menyerah ya, kena sedikit aja wah sudahlah. Lesu, Pak, lesu. Anak muda sekarang seperti itu. Jadi nggak boleh ya, sahabat MDP TV ya, mungkin kegagalan itu adalah apa ya, pembelajaran bagi kita yang harus kita ini kan. Baik Bu, luar biasa hari ini, pagi ini perbincangan kita menarik. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menjadi pengetahuan dan kemudian menjadi juga informasi tambahan bagi sahabat MDP TV yang sedang mencari usaha. Nah, ini ada bentuk usaha yang tanpa modal. Modalnya adalah kegigihan dan komunitas kan gitu. Dan ini menarik sekali dan ini juga merupakan produk-produk dalam negeri tentunya yang dijual. Cintailah produk-produk Indonesia. Itu yang menarik. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi sahabat-sahabat MDP TV yang menyaksikan, juga menjadi cambuk bagi mahasiswa ataupun sahabat-sahabat MDP TV yang saat ini bergelut di bidang usaha UMKM juga bisa punya informasi tambahan terkait dengan ini. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan next time kita bisa diskusi dengan konsep dan tema yang lain tentunya. Terima kasih kesempatannya Pak. Maju terus MDP TV, ya kan? Dan mahasiswa go untuk menjadi wirausaha yang berhasil. Mantap. Top. Baik, sahabat MDP TV, ada beberapa catatan penting yang saya dapatkan di sini. UMKM itu menjadi fokus pemerintah dan Mas Pion Group itu melihat peluang itu dan melihat hal itu menjadi sebuah value yang kemudian didorong dengan beberapa program yang diciptakan. Nah, bisnis tanpa modal ini sangat dimungkinkan.
Nah, hanya saja kadang-kadang informasi ini tidak sampai dan mungkin saja informasinya kurang. Nah, melalui kegiatan ini mudah-mudahan informasi ini jadi menarik. Persyaratan terkait dengan menjadi reseller di Mas Pion Group, khususnya produk-produknya Mas Pion tadi saya pikir sih tidak terlalu banyak ya. Pokoknya yang penting sebagai ikatan, dan itu bukan sebagai ikatan dan media transaksinya ya harus menggunakan wadahnya Mas Pion sendiri dengan melalui perbankannya. Kemudian tantangan dan peluang menjalankan bisnis ini tentunya ya dari diri kita sendirilah, tapi tentunya saat tadi banyak program-program pendampingan yang diberikan oleh Mas Pion yang sangat luar biasa yang bisa dimanfaatkan. Kemudian tadi sudah diberikan tips dan trik, harus ulet, harus bertekad, berjiwa pantang menyerah kan gitu ya. Nah itu beberapa ulasan menarik, mudah-mudahan ini bisa menjadikan informasi. Saya juga mengajak mahasiswa ataupun sahabat MDP TV yang lain yang belum like dan subscribe channel ini, mungkin bisa subscribe sehingga bisa kami tambah semangat untuk terus membuat sebuah tayangan dan informasi yang mengedukasi. Nah, sebelum saya akhiri ini, saya sedikit tutup dengan sebuah quote ya. Jadi, apa yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis? Ada 3 hal sederhana. Kenali produk Anda lebih dekat dari siapapun, kenali pelanggan Anda, dan memiliki hasrat membara untuk sukses. Saya Antonius Wahyu Sudrajat, sampai ketemu berikutnya, tetap semangat, tetap menginspirasi, dan terima kasih.